Lanjutkan. Metode terjemahan tata bahasa. Ada tentunya metode-metode pengajaran bahasa, dan saya yakin juga bahwa metode pengajaran bahasa yang lain yang juga bahasa DIPA tidak jauh seperti ini dari metode terjemahan tata bahasa ataupun disebut grammar translation method, metode langsung, direct method, audiolingual, community language learning, ataupun metode respon fisik total, dan juga metode tuning dan way, metode suggestopic dan pendekatan komunikasi. Oke, nah sekarang kita lihat berikutnya metode terjemahan tata bahasa. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua, ciri khasnya adalah grammar translation method adalah dictionary, disebut adalah metode klasik karena ini berkembang di akhir abad ke-19 dan masih sekarang pun juga masih ada. Tentu pandangannya bahwa pengajaran bahasa sama dengan pandangan ahli psikologi, yaitu disiplin mental sangat penting yang tujuannya adalah mengeksplorasi kedalaman bahan bacaan kita yang tentu membantu memahami bahasa ibu melalui analisis tata bahasa dan terjemahan. Kemudian kita lihat juga metode metode langsung ataupun disebut juga dengan metode direct method. Wow, direct method. Direct method ini ataupun metode langsung kita tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang kita ajarkan saat itu. Kalau kita mengajar bahasa Indonesia, tentu di dalam kelas kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini dikembangkan oleh Berlis dan Jefferson pada abad ke-19. Dan bahasa dipelajari dengan melalui langsung, dengan tentunya mengucapkan kata-kata, frasa ataupun aksi gerak-gerik tanpa interferensi bahasa ibu. Jadi harus kalau mengajar bahasa Indonesia ya. Dan tentunya pembelajar ataupun siswa melalui kegiatan menyimak bahasa sesering mungkin dan juga kemampuan berbicara yang tentunya akan kita mantapkan di sini, Bapak Ibu, kemampuannya berbicara, keberaniannya dia menyampaikan kata-kata pemerolehan bahasa. Dan tentu juga Bapak Ibu, metode yang tentu juga sangat menarik bagi kita adalah metode audiolingual. Nah, metode audiolingual ini ataupun next, ciri khasnya adalah dengan mengikuti. Misalnya mengikuti kata-kata yang agak sulit dilafalkan, maka siswa akan mengikuti latihan-latihan pola kebahasaan dilakukan di awal pada proses belajar mengajar. Dan ini berkembang pada tahun 1940-an sampai tahun 1950-an yang tentunya hasil perkawinan linguistik, struktural, dan psikologi behavioris yang memandang proses pembelajaran dari sudut conditioning. Jadi dari urutannya alami, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan tentu di sini ada diskusi kebahasaannya dan juga pengembangan bagaimana dia mengucapkan kata-kata yang tentunya harapannya pronunciation atau pelafalannya bisa seperti yang tentunya yang benar. Tapi itu tentu harus bertahap ya. Kemudian kita melihat ada metode pembelajaran berbasis pembelajaran komunitas untuk pembelajaran berbicara. Nah ini Bapak Ibu kalau disebut ini adalah community language learning. Ini disampaikan oleh Charles Curran, yaitu metode yang diperkenalkan tahun 1976. Metode ini memberikan tekanan pada peran ranah afektif dan pembelajaran kognitif yang tentu memberikan perhatian dan bimbingan agar nilai-nilai mencapai tujuan. Dan ini guru sebagai konselor dan kami sampaikan 5 menit lagi. Oke, bisa dipercepat PPT-nya ya soalnya. Oke, next. Dipercepat. Saya tidak bisa ini karena sudah di situ ya. Nah, ini metode respon fisik total, TPR. Siswa langsung diajarkan bagaimana, misalnya kita bahasa Indonesia, 3, 1 ditambahkan 4. Maka dia langsung menuliskan. Ya, lanjut berikutnya. Ya, dipercepat PPT-nya silahkan ditayangkan. Oke, the silent way. Kenapa? Metode ini adalah pengajaran supaya unsur tidak sekedar keniruan, tetapi pun siswa aktif. Yang silentnya siapa? Guru. Siswa akan aktif menyebut merah, kuning, hijau dengan perolehan kata kosakata. Dan metode suggestive adalah metode yang tentunya adalah memberikan suasana yang nyaman pada siswa saat dia pembelajaran bahasa. Oke, ya lanjutkan silakan berikutnya foto-fotonya. Nah ini metode suggestive dan pendekatan komunikatif. Ini adalah the reason method. Ini sangat disenangi sekali karena semuanya dianggap bahwa kita mampu berbicara dengan group work ataupun pair work dengan menggunakan
menggunakan bahasa asing secara komunikatif, dan di sini bahasa asingnya adalah bahasa Indonesia. Nah, lanjutkan ya, silakan. Pembelajaran MIPA itu tentu harus menyenangkan, ya, kreatif, inovasi, dan tujuannya tentu sesuai dengan kompetensi kepribadian, tepat media, dan ada inovatifnya. Artinya kita peka terhadap siswa. Sekarang dalam zaman daring tentu gurunya harus sangat peka dengan teknologi ataupun juga tatap muka. Jadi disesuaikan dengan kompetensi kita masing-masing. Ya, lanjutkan. Next slide, please. Ya, pembelajaran yang ada, pembelajaran inovatif, ini yang jelas kita harus menggunakan, misalnya kita ngajarkan bahasa Indonesia, ada penutur dari bahasa Jawa, Banjar, ataupun Batak. Ini tujuannya bahwa kita mengajarkan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki ragam. Maka kita pun mengundang atau teman-teman sebagai role play-nya, role modelnya. Dan tentu juga ini ada bisa tatap muka ataupun aplikasi. Ini dari metode mendengarkan, keterampilan mendengarkan. Untuk keterampilan berbicara, next. Ya, next slide please. Kita pun untuk pelajaran berbicara, kita bisa saat berbicara menampilkan juga penutur dari berbagai teman-teman ataupun dari videonya, dan juga ada lebih interaktif, tatap muka dan praktik berbicaranya. Jadi tidak hanya juga bahasa Indonesia yang secara formal, tapi non formal pun yang kita kenalkan. Misalnya bahasa Indonesia, tolong dong lampunya matikan. Ayo, jangan lambat dong. Ya deh, saya akan datang. Nah, itu non formal juga perlu disampaikan, tetapi dengan harapan ini hanya sebagai wawasan siswa kita bahwa kita memiliki juga bahasa non formal. Dan jelas kalau secara formal kita ajarkan, baik tentu kita mengajarkan bahasa Indonesia yang secara tata bahasa yang formal dengan tentunya memudahkan. Membaca, ambillah topik-topik yang memudahkan, konteks-konteksnya yang tentu sesuai dengan kita lihat dengan otentik material, gunakan juga berpikir kritis saat materi-materinya. Tidak hanya kita meminta mereka apa isi bacaan ini, oh isi bacaannya tentang ini. Nah, itu mendorong mereka berani berbicara. Jadi integrated skill-nya akan muncul dalam setiap keterampilan membaca. Dan bagaimana keterampilan yang terakhir, menulis. Nah, keterampilan menulis ini kita biasakan juga bahwa kita bisa mengembangkan paragraf, tidak hanya menulis kata. Ayo susun kata-katanya menjadi kalimat. Kita bagaimana kata-kata itu menjadi teks yang bagus. Kolaborasi, dia bisa bersama dengan temannya menulis sampai pun mampu dia menulis mandiri membuat teks. Kemudian berikutnya adalah slide berikutnya pengetahuan Bapak Ibu, keterampilan tata bahasa dan budaya agama merupakan modal bagi seorang pengajar IPA yang tentunya kita juga beradaptasi dengan teknologi dan juga menyunting suatu wacana. Ya, next silakan. Bapak Ibu, silakan kita lihat rekomendasinya. Tentu Bapak Ibu dengan strategi belajar bahasa dan kita memiliki mimpi menjadi guru bahasa Indonesia, dan juga kita memiliki bagaimana bahasa Indonesia bisa berkembang di seluruh penjuru, dan untuk memberi peluang pada Bapak Ibu untuk menjadi guru IPA dan dengan tentu membekali dengan pengetahuan, kebudayaan, dan juga mahasiswa siapapun juga mampu menjadi guru IPA dengan mempersiapkan diri dengan keterampilan dan pengetahuan kebudayaan. Ya, silakan. Berikutnya, nah ini adalah contoh-contoh fotonya, dan ini coba kita putar bahasa Indonesianya si Ais atau tidak sempat. Ini luar biasa, mereka setelah belajar kurang lebih 6 bulan, 1 tahun, mereka pintar sekali bahasa Indonesianya di tempat kita, dan berarti kita tentu harus mengkolaborasi lagi kurikulum kita sesuai yang baru dan juga metode kita. Ya, silakan. Oke. Oke, terima kasih. Dan lanjutkan kita lihat sedikit lagi foto-foto kegiatan bagaimana kita pembelajaran bahasa Indonesia, metodenya juga. Oke, ini mungkin bisa kita lihat sebentar. Ini adalah contoh dari Thailand yang tidak bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah sudah bisa. Saya asli orang Thailand Selatan, wilayah Jala. Pertama-tama saya ucap terima kasih kepada dosen-dosen seluruh dari UIN Antasari Banjarmasin yang telah bantu saya dari segi bahasa. Oke, iya. Nah, ya. Selanjutnya ini adalah juga bagian-bagian bagaimana kita berupaya kreatif. Terima kasih kepada Uni Brand Bahasa yang sudah memiliki buku BIPA. Tentu kita padukan juga dengan buku-buku yang lain karena tentu memperkaya hasanah materi kita BIPA dari Kemendikbud dan juga
yang lainnya. Rama berbahasa 1 dan 2 yang sudah kita ajarkan di Antasari. Oke, nah ini foto-foto teman-teman kita dari Turki, dan lanjutkan foto berikutnya. Ya, next slide. Nah, ini juga bisa mengajar BIPA itu langsung kita ini dari mahasiswa dari Malaysia, kita bawa ke pasar terapung. Ya, tentu ini adalah metode immersion, bagaimana dia mengetahui adat istiadatnya dan budaya. Dan juga next pictures, ya silakan. Oke, nah ini Bapak Jamal dan teman-teman saat memberikan pembelajaran BIPA di Winatasari Banjarmasin, dan tentu menyenangkan sekali karena tujuan akhir bahwa mahasiswa itu harus menyenangkan dan dia tidak ada merasa takut berbahasa Indonesia. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nida. Luar biasa. Ibu Nida tadi menyampaikan pengalaman praktis beliau mengajar BIPA di UIN Antasari Banjarmasin, dan telah disampaikan oleh Ibu Nida tadi bahwa UIN sudah memiliki buku ajar BIPA. Nah, tentu saja nanti UIN Antasari akan menyesuaikan dengan pedoman standar pembelajaran BIPA yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan mengajukan pertanyaan atau klik present. Di sini sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Kami persilahkan pertama kepada Pak Imam Pamungkas. Silakan mengenalkan dahulu dari daerah mana dan ditujukan ke siapa. Silakan Pak Imam Pamungkas. Mikrofonnya dihidupkan dulu Pak Imam. Berikutnya nanti kami undang Ibu Tri Endar Yogi dan Ibu Nana Priyajana. Silakan Pak Imam. Pak Imam. Oke, atau kami bacakan saja. Sebentar Pak Imam, suara Pak Imam tidak terdengar di sini. Kami bacakan pertanyaan Pak Imam. Bagaimana cara menjadi pengajar BIPA? Di mana bisa mengikutinya? Durasinya berapa lama? Apakah bukti seseorang tersebut dianggap kompeten sebagai guru BIPA? Apa dari sertifikatkah? Lalu siapa yang mengeluarkan sertifikat BIPA? Oke, silakan mungkin Pak Aska atau Ibu Nida untuk menjawab pertanyaan dari Pak Imam Pamungkas. Ya, saya respon ya. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih sudah diajukan pertanyaan oleh saudara Imam Pamungkas ya. Inilah makanya yang menjadi agenda PR kita, supaya kita dapat menyusun atau langsung merealisasikan standar pelatihan pengajaran BIPA itu. Ya. Jadi kita bersama-sama, baik itu dari Pusat Pengembangan Bahasa bersama Direktorat, kan sudah ada panduan dari Kemdirjen itu. Nah, apa isi panduan tersebut? Inilah yang nanti menjadi pedoman ya. Di dalamnya itu ya ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Pak Imam tadi. Ya, saya tidak hafal persisnya seperti apa, tapi saya minta segera asosiasi BIPA ataupun Pusat Pengembangan Bahasa ya, forumnya ya, ini merintis langkah-langkah untuk menyiapkan proses tersebut, sertifikasinya, pelatihannya berapa lama, terus merekrut tenaga TOT-nya, training of trainernya, dan seterusnya ya. Jadi ini hal-hal yang memang menjadi PR kita karena belum terrealisir segera sejak dikeluarkannya regulasi Kemdirjen itu, ya kan. Jadi maka itu kita harus persiapkan dalam waktu dekat ini. Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Askal. Ini PR bagi
Unit Pengembangan Bahasa di seluruh PTKI, dan insya Allah Pak Arskal, Pak Prof, kami dari OPB UIN Antasari siap melakukan pelatihan pengajar MIPA kalau ada kalau diperkenankan. Oke, baik, kami persilakan kepada Tri Endar Yogi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, saya ingin menyampaikan kalau saya bukan ibu tapi bapak. Maaf Pak ya. Tidak besar lagi ya. Saya dari Pak, tepatnya dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Ingin menyampaikan sebuah pertanyaan karena saya melihat topiknya sangat menarik, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Nida Mufida, sejatinya kita sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing menghadapi mahasiswa dari berbagai negara, tidak dari satu negara saja. Dan tadi Ibu sudah jelaskan beberapa metode yang bisa kita gunakan, antara lain ada audiolingual method, ada direct method, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya pertanyakan, untuk perkuliahan pertemuan pertama, kira-kira menurut Ibu metode apa yang kita bisa gunakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, agar mereka di pertemuan pertama dapat paham dan tentunya dapat membuat mereka tertarik untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kita ketahui mahasiswa penutur asing bukan dari satu negara saja. Ya, sekian. Terima kasih. Allah. Ya, langsung saya jawab atau? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak yang luar biasa. Terima kasih jauh sekali Bapak. Ya, untuk di awal pertama memang untuk mahasiswa asing dia memang tidak mengerti sekalipun bahasa Indonesia, sedikit pun tidak bisa. Maka biasa di awal saya tentu karena paling tidak mereka ada sedikit ada kata-kata yang bisa dia pakai, misalnya saya, kamu, dia. Nah, itu adalah keywords, kata-kata kunci yang bagi saya itu adalah kali dia akan berlatih menyampaikan perkenalan. Nah, misalnya dia mengenalkan, saya tentu akan menggunakan kalimat langsung atau metode direct method. Saya akan menyampaikan, misalnya saya akan contohkan, saya akan menggunakan diri saya, nama saya, kemudian rumah saya, hobi saya, dan juga alamat saya, rumah saya, dan juga tentunya kita lihat pendidikan saya, bisa saja juga hobi saya. Jadi contohnya, saya akan memberikan contoh. Ya, setelah itu akan saya gali pertanyaan. Misalnya dia akan memulai dengan memperkenalkan diri. Jadi saya yakin kalau communicative approach ataupun pendekatan komunikatif dipadu dengan direct method, metode langsung, itu sangat memudahkan, memungkinkan kita agar mereka berani berbicara bahasa Indonesia. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada, insya Allah ini Ibu ya, Ibu Nana Priyajana. Silakan. Dan ditujukan ke siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atau Bapak nih? Bapak lagi. Ternyata nama tidak memiliki gender ya. Iya, betul. Begini Pak, pertanyaan saya ke Prof. Arskal Salim terkait dengan kebetulan saya itu pernah dikirim oleh PPSDK pada waktu itu tahun 2017 itu ke Mesir pada waktu itu. Dan maksud saya adalah itu kan program Kemdikbud Pak. Nah sekarang apakah Kementerian Agama itu punya orientasi untuk melakukan hal yang sama, pengiriman pengajar ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh Badan Bahasa melalui PPSDK, sehingga orientasinya adalah memperkenalkan fitur yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh Kemdikbud. Kalau Kementerian Kemdikbud itu mengatakan bahwa ada program Dharma
mahasiswa seperti itu. Nah, apakah Kementerian Agama juga menawarkan hal yang sama untuk menarik mahasiswa-mahasiswa luar negeri itu untuk datang ke kampus-kampus PTKI seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan Pak Prof. Pascal. Ini dari Nana Pak Ejana dari IAIN Cirebon. Baik, saya respon ya. Ya, silakan Prof. Begini, program yang ada di Kementerian Agama yaitu adalah beasiswa untuk mahasiswa asing. Jadi bukan semacam dharma mahasiswa itu. Kita pernah juga memikirkan untuk dapat melaksanakan program sejenis karena program ini selanjutnya itu akan menjadi transisi jembatan gitu. Tapi hemat saya ya, ini lebih tepat kalau dibuat pada program prakuliah. Jadi misalnya itu di madrasah gitu ya. Jadi alumni madrasah di beberapa perguruan tinggi di beberapa negara Islam ya di Timur Tengah ya wilayah Asia gitu. Itu coba kita tawarkan gitu untuk datang misalnya setelah mereka lulus SMA ataupun di kelas 3 SMA datang untuk beberapa waktu ya beberapa minggu atau sampai 1 bulan untuk mendapatkan pengenalan itu secara intensif. Nah ini nanti akan menarik minat mereka sehingga dapat lanjut kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam. Apalagi kalau ada beasiswa ditawarkan. Jadi itu semacam bagian dari proses kita untuk mempromosikan Indonesia ke dunia ya. Jadi kalau untuk mahasiswa itu langsung kepada mahasiswanya sendiri sebagai bagian dari program S1 di kampus-kampus PTKI. Jadi untuk semacam dharma mahasiswa itu kita tidak memiliki program tersebut ya. Ini saya sudah mendengar program ini. Biasanya kalau saya ketemu dengan pejabat-pejabat di Kemlu, di Kedubes di luar negeri, mereka menyebut program ini. Tapi kita di Kementerian Agama tidak memiliki. Nah, untuk program-program yang dimana kita mencoba melakukan eksplorasi penjajakan kerjasama ke luar negeri, ya itu tadi semacam program yang sudah kita siapkan dan lakukan di Mesir, ya itu antara lain yang sudah dilakukan BIPA itu ya untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing khususnya mahasiswa Mesir. Kita harapkan juga kalau asosiasi BIPA kita ini lebih kuat ya, asosiasi BIPA di PTKI ini tidak menutup kemungkinan akan mengajak ya ataupun mempromosikan BIPA itu di negara-negara lain selain Mesir ya, misalnya di Arab Saudi, di Turki atau juga di Maroko ya, karena Maroko sebenarnya sangat sangat tertarik karena merasa dekat dengan Indonesia ya, sehingga misalnya kita ke sana pun kan tidak perlu pakai visa, jadi bisa langsung visa on arrival ke Maroko itu. Ini juga kan satu peluang sebenarnya supaya kita bisa mempromosikan bahasa Indonesia ke tempat ya lebih luas di Maroko, Tunisia, Algeria. Saya kira itu peluang juga termasuk Sudan. Saya kira itu yang bisa saya respon. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Arskal. Silakan, kemudian kami persilakan Ibu Noni Rolisti. Silakan Ibu Noni. Oke, kalau tidak berarti kami bacakan saja pertanyaan beliau. Bu Noni mau bertanya, apakah ada batasan pada pengajar BIPA dalam menggunakan bahasa Indonesia saat proses pembelajaran di kelas? Kami persilakan Ibu Nida untuk menjawab. Oke, ya terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, memang kalau kita melihat bagaimana bahasa Indonesia itu peran penting sekali saat kita memberikan pembelajaran. Saya sudah pernah mencoba dengan mix bahasa bilingual, English and Indonesia.
Saya coba, ternyata memang dia merasa bahwa lambat, maka saya akan berganti. Saya langsung mengganti dengan semuanya saat pembelajaran MIPA itu saya full bahasa Indonesia, dan itu memaksa dia untuk berupaya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya saat saya bilang ada permainan, mungkin ada permainan, ada suatu benda saya simpan di dalam kelas, saya tempatkan di bawah meja teman saya, teman siswa yang lain, maka dia berupaya. Di mana benda itu? Maka dia mencari benda itu dan bertanya kepada teman-teman yang lain. Nah, dengan cara seperti itu, dia langsung menggunakan bahasa Indonesia dengan direct method itu. Tetapi apabila memang dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sama sekali, tetapi tentu kita jangan sampai membuat dia tidak percaya diri, tetap kita membantu secara pelan-pelan dalam arti bahwa kita ada waktu khusus. Tidak hanya di dalam kelompok teman-temannya, maka kita pun ada waktu khusus mengajak dia belajar bahasa Indonesia. Mungkin kita ajak jalan-jalan berdua kemana, dan dititipkan kepada teman-teman yang lain, penutur bahasa Indonesia yang lain, maka dia akan lebih mempercepat. Jadi tidak hanya di dalam kelas bahasa Indonesianya, tetapi juga dimaksimalkan praktisnya adalah di luar kelas. Jadi kita ingat bahwa ada presentasinya, ada prakteknya, dan juga ada produksinya. Penting sekali dalam pembelajaran MIPA itu. Oke. Dan tentu materinya juga yang otentik ya. Kita cari, zaman dulu kan sulit sekali mencari materi. Nah sekarang banyak sekali. Kita bisa ambil barang-barang ataupun media yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, silahkan mengklik raise hand di fitur partisipan. Dan ini tadi PR bagi kita semua di kalangan OPB di PTKI, ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Askal tadi, bahwa kita perlu bersinergi antara OPB agar menjadikan sebuah para pengajar MIPA dijadikan dalam sebuah wadah. Pada dasarnya sudah ada MIPA, tapi itu tidak khusus untuk PTKI. Ini menjadi PR kita bersama, apakah kita perlu membuat sebuah asosiasi khusus pengajar dan pegiat MIPA di kalangan PTKI. Ada pertanyaan di chatroom dari Ulfa Apel. Silakan Ulfa. Ada juga dari Kom yang mau raise hand, silakan. Tertulis Kom sini. Silakan. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Ulfa. Mungkin pertanyaan ditujukan kepada Ibu Nida. Bagaimana mengajar tata bahasa Indonesia agar mudah diterima oleh penutur asing? Ulfa khusus bertanya tentang pengajaran tata bahasa. Misalnya, bila ada yang bertanya, mengapa kata mengerti bukan bererti? Apa beda untuk dan kepada? Nah, ini salah satu contoh yang dikemukakan oleh Ibu Saudari Ulfa. Silakan, Bu Nida. Oke, ya memang tata bahasa adalah bagian hal yang penting sekali bahasa Indonesia saat kita memberikan materi MIPA, karena tidak hanya empat keterampilan berbahasa, juga aspek-aspek kebahasaan perlu sekali kita ajarkan. Tentu kita melihat dulu untuk level siswa. Tentu kalau dalam pembelajaran kita akan memberikan materi-materi kosakata yang tentunya kosakata yang sederhana, dan juga kita berikan juga awalan imbuhan, dan juga kita memberikan juga materi-materi yang bisa saja mereka mengapa ini menjadi awalan menjadi kalimat pasif dengan jadi ji. Jadi tentu kita harus sabar, dan itu tentu kita lakukan dalam 4 keterampilan berbahasa itu integrated skill ya, dalam suatu bersamaan. Jadi tidak hanya satu hari kita belajar tata bahasa, satu hari berbicara, tidak. Saat kita melakukan pembelajaran, tentu dengan integrated skill dari menyimaknya, berbicaranya, kemudian membacanya, dan juga menulis. Dari segi membacanya, berbicaranya dia sudah bisa, maka dari membacanya kita pilihlah konteks bacaan-bacaan yang sederhana,
ada awalan imbuhan ataupun sampai yang tentunya kepada tata bahasa yang memerlukan kata penghubung ataupun juga kata keterangan yang tentunya akan terdapat saat kita menjelaskan dari wacana-wacananya, mulai dari level yang mudah sampai juga yang level yang sedang. Dan juga tentu kita berikan juga penugasan yang kita minta membaca banyak di rumah, dan juga tentunya saat juga materi tentang permasalahan dia, kita mintakan dia mencari, maka kita akan jelaskan di kelas bersama-sama. Biasa itu hal-hal penting apa saja yang menjadi siswa yang sulit saat dia menulis, maka itu akan jadi catatan kita untuk memberikan terus. Yang jelas kita selalu aktif bersama-sama, jangan sampai guru BIPA itu hanya di dalam kelas, kita selalu all the time ready untuk menyambut mereka dalam rangka tentu supaya dia berani berbicara, dan tentunya kaidah-kaidah bahasa itu kecuali dalam bahasa tulisan itu harus yang betul sekali. Kalau bahasa lisan kita masih pelan-pelan memperbaikinya sehingga tidak membuat mereka kecil hati kalau kita tegur langsung, tapi harus dengan cara yang persuasif. Saya kira itu. Apa masih bisa bertanya, Pak? Ya silakan. Masih bisa bertanya, silakan Ibu siapa, dari mana? Baik, terima kasih Pak. Saya Wahibah dari YIN Palopo, Pak. Ingin bertanya kepada Ibu tadi, yang saya mau tanyakan, prodi apa saja yang banyak diminati dari mahasiswa asing? Karena terus terang kami di YIN Palopo ini baru pertama tahun ini ada mahasiswa asing. Tentu ini masih menjadi hal yang belum terlalu mudah kami untuk mendapatkan mahasiswa asing. Jadi pertanyaan saya, Bu, prodi apa saja yang banyak diminati oleh mahasiswa asing seperti yang dipilih dari misalnya Asia Tenggara, ASEAN atau dari Timur Tengah. Lalu untuk belajar di kampus kita itu tentu ada jurusan yang dia pilih, ada prodi yang dia pilih. Lalu berkaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia tadi, adakah intensif waktu yang diberikan, misalnya ada pembinaan khusus bahasa di awal, lalu setelah dianggap memadai bahasanya, bagaimana perkembangan mengikuti jurusan mereka? Apakah dia ada kesulitan dalam berkaitan dengan konten-konten jurusan, dan bagaimana hambatan mereka mengikuti materi? Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Wahibah. Ya. Wahibah. Oke, salam untuk teman-teman di YIN Palopo ya Bu ya. Ada dua pertanyaan dari Ibu. Ini bisa dijawab oleh Ibu Nida maupun Bapak Prof. Aska. Pertama, prodi apa yang jadi favorit mahasiswa asing? Mungkin Ibu Nida bisa menjelaskan apa yang terjadi di UIN. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini bisa dijawab juga oleh Prof. Aska. Bagaimana intensitas waktu yang diberikan kepada mahasiswa asing? Oke, terima kasih. Kami persilakan dulu kepada Ibu Nida. Oke, terima kasih Bu Aida. Alhamdulillah di UIN Antasari sejak 2015 kami kedatangan mahasiswa asing dari Turki, dari Thailand, dan dari Malaysia. Dan pernah ada dari dari Thailand itu. Dari Thailand Selatan, oke. Yang pertama adalah dari mahasiswa Turki. Nah, mahasiswa Turki itu yang datang ke Banjarmasin tempat kami adalah mereka memilih prodi bahasa Inggris. Jadi di awal mereka tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, dan tidak bahasa Indonesianya juga tidak bisa sama sekali. Maka khusus untuk mahasiswa Turki kami luar biasa, itu ada waktu khusus, biasa kami seminggu 2 kali mengajar mereka. Dan kebetulan juga mereka memiliki ada teman satu dia di tempat yang khusus, sehingga pembelajarannya mereka lebih maksimal.
dengan teman-teman mereka. Jadi kita ajar bersama-sama, ada waktu khusus yang dari Turki dan yang dari Thailand juga. Itu luar biasa, bahasa Indonesia tidak bisa. Kalau dari Turki mengambil bahasa Inggris, dari Thailand itu mengambil jurusan pendidikan agama Islam dan juga Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta juga ada yang mengambil dari 2 prodi itu dan 2 fakultas. Thailand kami ajarkan juga bersama-sama, itu mereka tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, dan itu waktunya ada seminggu 3 kali kami ajarkan sama teman saya almarhumah Ibu Wardah Hayati ya. Dan untuk Malaysia itu lebih banyak memilih ke Quran hadis ya, karena itu mereka lebih menyukai, mungkin dianggap UIN Antasari banyak ustadz-ustadznya yang dai terkenal ke mancanegara, mereka yakin dengan pilihan prodi mereka di Quran hadis, dan itu kurang lebih ada 13 orang yang dari Malaysia Quran hadis. Kemudian waktunya bagaimana? Selain di dalam kelas, kami juga meminta mereka tuh aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Ormawa. Jadi dengan berkegiatan dengan teman-temannya di kita di situ juga membantu mereka dalam kelancaran bahasa Indonesia. Ya, saya kira itu. Oke, baik, silakan Prof. Arskal. Tadi saya lupa pertanyaannya apa? Tentang teknis pelaksanaan tentang intensitas waktu pembelajaran di Pak. Jadi saya kira benar sekali yang sudah disampaikan tadi oleh Wakil Rektor ya, bahwa mereka ini karena memerlukan waktu mempelajari bahasa Indonesia, diharapkan itu mereka hadir datang ke kampus dituju itu jauh sebelum pelaksanaan kuliah dimulai. Misalnya perkuliahan dimulai pada bulan September. Kita harapkan mereka sudah datanglah ya Juni atau Juli. Jadi ada waktu sekitar 2 bulan untuk melakukan orientasi budaya sekaligus juga mempelajari bahasa Indonesia. Kita tidak perlu mempersyaratkan mereka harus menguasai level sekian bahasa Indonesia, tidak perlu 0 sekalipun, karena mereka saat belajar bahasa Indonesia itu insya Allah akan lancar dan mudah lah ya. Mempraktekkan bahasa Indonesia itu kan gampang, nyari orang yang mau diajak bahasa Indonesia gampang, beda betul kalau di luar negeri kita mau belajar bahasa lain, bukan bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu tidak mudah mencari partner untuk mempraktekkan bahasa. Jadi ini waktu untuk persiapan tersebut perlu diberikan, sehingga nanti kalau ada dalam semacam pedoman atau juknis bagaimana pembelajaran IPA di PTKI, ini juga dimasukkan ini proses waktu itu. Di saat yang sama bisa juga ya ada kegiatan-kegiatan excursion ya, kegiatan kunjungan ke beberapa tempat gitu. Ya kalau UIN Jogja kan bisa ngajak ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, tempat lain mungkin UIN Banjarmasin bisa melihat tempat-tempat wisatanya atau apa yang kira-kira memancing mereka juga gitu kan, untuk bertanya lebih jauh mengenai objek-objek yang didatangi itu, sehingga mereka di awal-awal tuh sudah fun lah ya, sudah senang dengan keadaan yang mereka datangi, jadi untuk memulai belajar bisa lebih rileks dan semangat gitu. Saya kira itu dari segi hal-hal yang perlu dipersiapkan juga nanti dalam petunjuk teknis penyiapan pengajaran IPA bagi generasi. Demikian. Oke, bagus, terima kasih jawaban Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Dan tadi sudah dijawab oleh Ibu Nida Mufida bahwa mayoritas karena kebanyakan dari Malaysia di UIN Antasari banyak yang memilih jurusan Quran Hadis. Dan insya Allah Prof. UIN Antasari mengajarkan Islam yang moderat sehingga mereka sangat cocok sekali di belajar tentang wawasan keislaman di UIN Antasari ini. Walaupun di materi DIPA yang sudah kami susun belum tertera secara eksplisit tentang wawasan keislaman, tapi secara tidak langsung mereka mengenal bagaimana Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya lagi kami persilahkan. Ada ini di chatroom dari namanya Kom ya, ditujukan kepada narasumber kedua. Apa maksud
maksud proporsionalitas antara materi keterampilan dan bukan keterampilan. Sebab bukankah mengajar bahasa itu berarti melatih keterampilan juga? Silakan Ibu Nida. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa kita betul sekali keterampilan berbahasa dan juga keterampilan non-bahasa. Artinya bahwa keterampilan berbahasa kita tentu sudah yakin 4 keterampilan berbahasa ditambah juga dengan aspek-aspek bahasa dan yang lainnya, tetapi juga kita juga mengajarkan tentang budaya. Jadi tentu di sini adalah bahwa ada hubungan antara pengajaran bahasa Indonesia karena bahasa adalah produknya budaya, tentu kita keterampilan berbahasa ditambah juga keterampilan. Artinya konten-konten budaya-budaya yang ada di Kalimantan Selatan khusus kami tetap kami juga sampaikan agar memudahkan mereka di Indonesia berada. Misalnya juga kalau kita contohkan tidak terbiasa kita di Indonesia mungkin saat memanggil dosen itu tanpa kata-kata ibu, maka kita kenalkan dulu kata-kata ibu, bapak atau apa saja yang itu tentunya memudahkan mereka saat mengenal budaya. Tetapi ada juga yang budaya lokal yang kita kenalkan. Kalau di Banjarmasin kakak, ading, nah itu adalah non keterampilan berbahasa yang munculnya di budaya saat pemerolehan bahasa daerah. Karena hampir kalau disampaikan Pak Rektor tadi, mahasiswa kami yang dari luar negeri itu pun penguasaan bahasa Banjarnya luar biasa bagus sekali. Nah maka itu tentu kami menyampaikan bahwa bahasa daerah tetap Anda gunakan, tetapi tentu saat pembelajaran di kelas gunakanlah bahasa Indonesia dengan tentunya dengan memperhatikan keterampilan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi itu tentu bahwa konsep-konsep lintas budaya dan tentunya juga bagaimana kita kemampuan berkomunikasi antar budaya itu berinteraksi sehingga dia akan tahu bahwa orang Indonesia itu suka basa-basi. Padahal bukan berarti mengurusi ya, tetapi memang orang Indonesia suka basa-basi. Mau dari mana ini itu. Nah, itu bahwa tujuannya adalah kita ingin menyapa ramah dan menyapa ramah ya, artinya orang Indonesia suka menyapa dalam arti bahwa dia ingin lebih dekat dengan siapapun. Jadi itu adalah contoh-contoh yang keterampilan verbal ataupun non verbalnya lewat sikap ataupun kita sebut adalah gesture kita akan sampaikan ya. Itu saya kira itu. Dan mungkin budaya-budaya bagaimana orang Indonesia, orang Kalimantan Selatan yang tentunya bahwa berkata ataupun pun ini itu juga adalah slang-slang atau bahasa non formal agar dia tahu, jangan sampai dia tidak tahu bahasa daerah, karena tetap kita dominankan saat kita pembelajaran di kelas, saat dia mengerjakan tulisan harus dengan bahasa formal. Karena kita kenalkan juga keterampilan non formal, verbal dan non verbal. Ya. Oke. Terima kasih. Ada yang raise hand, silakan kepada Bapak Ahmad Fauji. Silakan Pak Ahmad Fauji. Dikenalkan dari mana dan ditujukan ke siapa, boleh ditujukan ke narasumber yang pertama maupun yang kedua atau keduanya. Silakan Ahmad Fauji. Oke, yang lain boleh mau bertanya silakan. Dan tadi di Prof. Askal sangat menekankan pembelajaran DIPA tidak hanya di kelas tapi juga tur studi. Tadi Bu Nida sudah mencontohkan lewat gambar-gambarnya bahwa mahasiswa asing UPB UIN, mahasiswa asing UIN Antasari telah kami bawa ke Pasar Terapung, ke Pulau Bakut, itu terkumpul di sana ada hewan endemik Kalimantan Selatan yang tidak bisa ditemui di provinsi lain. Bagi Bapak Ibu yang tertarik boleh ke Banjarmasin, kami akan ngantar ke sana nantinya. Kami juga membawa mahasiswa asing kami melihat masjid
Alam Banjar dan juga ziarah-ziarah ke tempat ulama-ulama sebagai bagian dari budaya Kalimantan Selatan. Oke, kayaknya Ibu Ayu Liamita mau bertanya, silahkan. Ibu Wahibah boleh bertanya lagi, silahkan Ibu. Baik, terima kasih kalau diberi kesempatan. Pertanyaan saya berikutnya adalah apakah sudah pernah diadakan pelatihan BIPA ini, dan kalau boleh informasinya bisa di-share ke pusat bahasa kami juga Pak di Palopo. Dan kalau misalnya UIN Antasari melaksanakan pelatihan, tentu banyak di antara kami yang siap mengikuti juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Wahibah. Ya, tentang petunjuk teknis silakan Prof. Arskal mau menjawab kan? Ya, soal pelatihan pengajaran BIPA ini, saya kalau tidak salah ingat ada beberapa kampus yang sudah melakukannya, tetapi lebih pada internal sih masing-masing ya. Jadi belum bersinergi antara satu kampus PTKI dengan kampus yang lain. Nah, itulah saya sampaikan tadi, kalau ada asosiasi forum ya, ini yang akan bisa mengakselerasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengajaran BIPA itu ya. Jadi semacam training of trainer lah, seperti itu ya. Ini yang kita harapkan bisa diwujudkan dalam waktu dekat dan dapat mengakselerasi proses-proses menyiapkan trainernya ya, karena untuk pengajaran BIPA diperlukan trainer yang handal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Prof. Askal, kami tunggu dan kami dari... Oh ya, silakan Ibu Nida. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya untuk narasumber ataupun bisa untuk kita sebut guru BIPA. Untuk di UIN Antasari, alhamdulillah kita ada kerjasama dengan Balai Bahasa dan teman-teman, termasuk Pak Jamal sudah mengikuti juga pelatihan BIPA ya di Balai Bahasa, yang tentunya ini adalah bagian daripada pembinaan dan pengembangan bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tidak salah mungkin ada 5 orang ya Pak Jamal, teman-teman yang sudah ikut pelatihan BIPA di Balai Bahasa Banjarmasin ya. Iya. Itu juga adalah modal awal kita bersama-sama yang tentunya harus kita tetap selalu bersama-sama untuk berlatih dan tentunya meningkatkan kompetensi kita sebagai guru kita. Karena bahasa itu sangat dinamis dan selalu berkembang, yang tentunya kita harus membuat kondisi senyaman dan semaksimal mungkin sehingga mahasiswa asing dengan metode pengajaran yang betul-betul komunikatif akan memudahkan mereka berbicara bahasa Inggris dengan tentu tempat keterampilan berbahasanya akan terpenuhi. Oke, terima kasih. Nah, bagus. Kemudian untuk Ibu Wahibah, tadi Ibu Wahibah bisa mengikuti saran Ibu Nida untuk berkoordinasi dengan balai bahasa yang ada di provinsi kita masing-masing, dan itu yang kami lakukan selama ini dari UIN Antasari, berkoordinasi dengan balai bahasa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada yang bertanya lagi dari Jayanelda, silakan. Dari mana dan bertanya kepada siapa? Silakan Bu Jainelda. Oke, kalau begitu kita berpindah ke Ibu Farihah Maptuhah, kalau tidak salah dari Purwokerto ini. Silakan Ibu Farihah Maptuhah. Oke, baik. Sebenarnya sudah ada yang raise hand.
Ya, nah tadi Prof. Askal sudah memberikan lampu hijau kepada pengelola BIPA di PT KAI. Nah, tentu saja semoga nanti terrealisir ada pelatihan pengajar BIPA di PT KAI. Memang masing-masing perguruan tinggi termasuk di UIN Antasari kami punya inisiatif sendiri mengikuti kegiatan-kegiatan BIPA yang dilakukan oleh Balai Bahasa. Nah, selama ini memang terkesan pelatihannya dilaksanakan masing-masing oleh perguruan tinggi masing-masing. Sehingga harapan kami dari lembaga penyelenggara BIPA tentu saja ada pelatihan yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Agama itu sendiri atau Kementerian Agama memberikan petunjuk-petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembelajaran BIPA di PT KAI. Pada dasarnya PT KAI sudah seperti yang dikatakan tadi sudah menyampaikan standar nasional pelatihan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kami sudah memprint out-nya di sini dan tentu saja nanti tahun ini kalaupun ada mahasiswa asing yang masuk ke UIN, kami akan memakai standar pelatihan pengajaran BIPA ini dalam pelaksanaan di UIN Antasari. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ibu Jainalda, silakan. Ya, baik. Selamat siang dan selamat malam juga dari Florida. Dari Florida. Selamat malam dari Florida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswa di University of South Florida. Bentar. Baik, jadi saya sudah menyimak diskusi pada hari ini dan sangat menarik sekali materi yang sudah saya ikuti dan saya punya pertanyaan sekaligus saran yang saya tujukan untuk Ibu Nida Mufidah. Maksudnya saya mau bertanya dan juga nanti bisa minta saran dari Ibu. Ya, pertanyaan saya yang pertama terkait dengan pengajaran BIPA ini untuk proses penilaian saat mereka belajar bahasa Indonesia itu apakah dengan menggunakan sertifikat atau tes seperti UKBI atau mungkin sertifikat seperti apa yang nanti didapatkan oleh mahasiswa asing ini sebagai sebagai barometer yang bisa mengukur kemampuan untuk berbahasa. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya ada seperti IELTS atau TOEFL, dan kalau bahasa Indonesia itu mungkin seperti apa? Apa dikasih sertifikat atau tes seperti UKBI, dan apakah ada proses untuk tes lainnya selain tes seperti UKBI, apa ada prosedur untuk penilaian lain, mengingat mahasiswa asing itu bervariasi dengan kemampuan bahasa dan juga mungkin latar belakang budaya yang mempengaruhi untuk kalau tes saja, satu jenis tes saja mungkin tidak bisa mengukur kemampuan mereka. Jadi pertanyaan saya dalam pengalaman mengajar BIPA itu, apakah ada alternatif lain yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia? Kemudian yang kedua, karena saya kebetulan dari jurusan Curriculum and Instruction untuk Foreign Language Education, dan saat ini saya sedang melakukan research untuk bagian assessment, dan karena itu saya meminta saran atau rekomendasi dari Ibu, pengalamannya ketika mengajar BIPA itu mungkin ada tidak kendala atau mungkin isu yang kira-kira bisa Ibu rekomendasikan untuk jadi pengalaman penelitian. Maksudnya itu bisa saya masukkan ke dalam rencana penelitian, mungkin dari segi pengajarannya atau mungkin penilaiannya dan sebagainya. Yang kedua, saya minta rekomendasi untuk mungkin saran dari Ibu bisa dijadikan sebagai bahan penelitian untuk bidang BIPA. Ya, terima kasih Ibu dari Florida.
this is great time to meet you this lovely morning. Ibu, bahasa Indonesia Ibu tetap pasti bagus ya Bu ya di Florida walaupun berbahasa asing setiap hari ya. Oke, ya Ibu terima kasih. Alhamdulillah. Oke ya. Luar biasa Ibu, terima kasih atas masukannya. Ibu, Bapak, kalau kita di jurusan bahasa Indonesia sama juga dengan kalau kita ingin mendapatkan standar kompetensi dalam bahasa asing, misalnya TOEFL ataupun IELTS, sebenarnya sekali dalam bahasa Indonesia juga ada UKBI ya, uji kemahiran berbahasa Indonesia, ataupun juga bisa dengan tentu kita melihat UKBI ini apakah juga dilakukan di tempat kami di UIN Antasari Banjarmasin. Sepanjang selama ini yang saya tahu memang sejak 2001 sampai seterusnya itu banyak sekali ya profesi-profesi yang melakukan uji kompetensi bahasa Indonesia, dan yang saya lihat bahwa profesinya itu dari guru, dosen, mahasiswa, siswa, wartawan, editor, staf kedutaan bahasa negara-negara asing ataupun karyawan bank asing itu selalu melaksanakan tes UKBI. Nah, bagaimana dengan mahasiswa kami? Kami selama ini kami punya alternatif karena kami tidak melaksanakan UKBI dan kami hanya dari pelatihan kursus singkat saat dia sebelum masuk ke kelas formal, misalnya di awal semester seperti Pak Arskal sampaikan tadi, betul sekali. Ada seperti kita sebut ini adalah placement test. Maka di awal kita memberikan pembelajaran, kemampuan bahasanya bagus, kemudian kita lanjutkan, bisa kita kelompokkan. Kalau sudah sama semuanya, maka kita hanya melihat dari 4 skill itu tadi saja, menyimak, kemudian juga berbicara, membaca, dan menulisnya. Dari latihan-latihan setiap hari, sampai pun kami bantu juga untuk pembelajaran di kelas. Dilihat dari tugas-tugas kuliahnya, indikatornya apabila tugas kuliahnya dalam membuat makalah ataupun presentasinya bagus, kami anggap itu adalah indikatornya bahwa dari presentasi dan juga ada praktiknya dan produknya bagus, kami anggap itu adalah sudah bagus untuk menjadi mahasiswa asing dengan menggunakan BIPA. Untuk menguji keterampilan yang sesuai yang berstandar nasional, kami belum melaksanakan. Mudahan suatu saat apabila melakukan hal itu, tentu kami harus berkoordinasi dengan pihak kompeten agar bisa saja banyak peminat yang bisa saja datang membuka peluang bagi khalayak ramai untuk mengikuti UKBI di Indonesia, khusus Kalimantan Selatan, apabila memang kami membuka seperti itu. Misalnya untuk TOEFL, ITP kami sudah bisa membuka yang dari berbagai organisasi ataupun masyarakat umum bisa datang tempat kami. Ini tantangan bagi kami apabila bisa melaksanakan UKBI ini. Terima kasih ya Bu ya, mudah-mudahan ke depannya. Kemudian mungkin saran Ibu juga atau masukan Ibu, kira-kira problem saya selama ini, mungkin kendala saya saat mengajarkan BIPA. Selama ini yang jelas dalam mengajarkan BIPA itu kita harus bersama-sama memberikan pemahaman, komitmen bahwa bahasa Indonesia itu mudah. Artinya jangan sampai kita memberikan hal-hal yang sulit-sulit, harus quantum teaching, quantum learning, pembelajaran yang mengajarnya yang menyenangkan dan juga belajarnya dengan menyenangkan. Yang problemnya apabila memang dia saat kendala khususnya itu tidak ada, kendala umumnya ya mungkin karena kepadatan waktu kuliah ya, ada waktu maka kita harus ada kita sebut itu adalah make up class. Nah, jadi waktu apabila kita memang ingin intensif pembelajaran BIPA, misalnya seminggu 3 kali ataupun seminggu 2 kali, ya kita berupaya bahwa dalam target-target waktu yang sudah ditentukan dia bisa paling tidak sudah kemampuan berbicara untuk hari-hari ataupun kemampuan berbicara saat dia presentasi kelas. Jadi kendalanya adalah apabila memang manajemen waktunya dia betul-betul konsisten mengikuti pembelajaran kita. Dan alhamdulillah sepanjang ini dengan hasil yang sudah kami lakukan, selesai mereka maju sidang skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia, luar biasa bagus, alhamdulillah. Ditambah lagi dia memiliki kemampuan bahasa daerah, itu dalam tempo bersamaan itu dia mampu kedua bahasa itu nilai plus. Saya kasih plus semua ya kepada mahasiswa